Halo guys, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi yang pastinya di Diana Yogi Channel. Wah, ini sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Jadi untuk channel kali ini saya akan membawakan seperti biasa. Wah, ini sedikit grogi juga ya. Karena ya kita belum bertemu di waktu yang cukup panjang begitu. Nah, sebelum saya akan membahas topik apa yang saya akan bawakan pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya. Ketika misalnya nanti saya akan membuat konten-konten yang menarik lagi, nanti bisa diikuti langsung. Kemudian jangan lupa like dan juga jangan lupa share kalau misalnya kalian merasa video saya ini sangat bermanfaat dan bisa dibagikan kepada mungkin teman-teman, pacar, dan lain-lain. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas terkait ini sebenarnya sepele ya, maksudnya pembahasan yang saya mau bawakan ini sangat sepele, tapi tidak semua orang bisa melakukan ini. Apakah itu? Jadi di sini nanti saya akan membawakan tentang mengapa permintaan maaf sangat penting. Jadi ketika misalnya banyak orang ya, banyak orang yang memang ketika misalnya berbuat salah terhadap sesamanya atau misalnya kepada temannya, pacarnya, keluarganya, ketika misalnya dia melakukan kesalahan terhadap mereka, tetapi mungkin karena gengsi toh. Nah, karena gengsi jadi tidak bisa mengeluarkan kata maaf itu, tetapi pada dasarnya kata apa namanya, kata maaf itu sangat penting begitu. Jadi bukan saja di Indonesia, jadi seantero dunia ini satu, ya bisa dikatakan satu bumi ini, itu ternyata banyak yang masih gengsi untuk meminta maaf kepada seseorang yang mungkin dia pernah melakukan kesalahan terhadap dia begitu. Bahkan ada juga yang memiliki, ada juga yang apa, orang-orang yang memiliki hati hati yang besar begitu, sehingga misalnya mereka tidak tidak memiliki kesalahan terhadap seseorang, tetapi mereka mampu untuk mengucapkan kata meminta maaf itu, padahal mereka tidak melakukan kesalahan. Tetapi ya itu tidak banyak orang juga yang bisa melakukan itu hanya satu dua saja. Dan orang-orang itu bisa dikatakan dalam ya bisa dikategorikan orang-orang yang memiliki hati yang besar begitu, hati yang mau meminta maaf padahal mereka tidak berbuat salah terhadap dia seperti begitu. Nah, kemudian apa namanya? Ya itu seperti yang tadi saya bilang itu. Memang kata maaf itu sangat simpel ya, satu satu kata. Satu kata yang sangat simpel, tetapi ketika kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari itu memang agak agak susah dan memang sangat-sangat susah begitu untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah, kemudian ada beberapa orang juga toh yang melakukan kesalahan itu, tetapi dia berusaha untuk tidak mengucapkan meminta kata minta maaf itu kepada seseorang yang dia pernah berbuat salah, bahkan orang itu dia berusaha untuk semacam memendam atau melupakan kesalahan itu, dan itu sangat-sangat disayangkan begitu. Kemudian kalau kita melihat lagi toh, jadi ada salah satu buku. Nah, buku ini tuh dia bagus juga untuk nanti kawan-kawan atau saudara-saudara, bapak ibu, jika misalnya ada waktu kosong itu bisa membaca buku ini. Jadi buku ini tuh judulnya The Power of Apology. Jadi kekuatan dari meminta maaf itu. Nah, di sini dalam buku ini dia berbicara terkait misalnya ternyata kata minta maaf itu dia
dia itu tidak sepele begitu, tidak boleh dianggap sepele karena dampak dari kata itu tuh sangat sangat besar. Ya, dampak dari ada sebab atau ada makna besar di balik tindakan itu, tindakan dari meminta maaf itu. Nah, kemudian permintaan maaf itu bukan hanya suatu kebaikan sosial, bukan hanya itu, tetapi namun ada sesuatu yang manusia lakukan untuk bersikap sopan. Jadi ketika misalnya seseorang itu dia mampu untuk meminta maaf, itu artinya bahwa orang itu dia memiliki sopan santun terhadap eh, seseorang yang tadi itu. Nah itu kemudian apa namanya? Kemudian cara untuk meminta maaf ini menunjukkan rasa hormat kita ya, rasa hormat atau rasa empati kita terhadap orang yang kita sudah istilahnya kayak orang yang sudah kita rugikan seperti begitu. Jadi ya itu kita menunjukkan rasa empati kita menunjukkan rasa hormat kita kepada orang yang kita sudah berbuat salah kepada dia atau orang yang kita sudah merugikan dia begitu. Nah, kemudian kalau ketika misalnya kita tidak memberikan permintaan maaf yang tulus, ya, permintaan maaf yang tulus kepada orang yang kita sudah merugikan itu artinya kita itu menunjukkan rasa tidak seperti yang tadi itu kebalikan dari hormat atau sopan tadi itu. Jadi kita tidak menghormati atau tidak menghargai atau tidak memiliki empati terhadap orang yang kita sudah berbuat salah atau kita sudah merugikan dia seperti begitu. Nah, kemudian selain mengungkapkan rasa hormat dan empati itu Engel. Jadi Engel ini dia bilang bahwa ada beberapa alasan lain, ya, ada beberapa alasan lain mengapa meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti atau kita lukai itu sangat penting. Jadi di sini ada beberapa alasan. Jadi alasan yang pertama yang saya mau bagikan di sini adalah yang pertama itu kata permintaan maaf yang kita keluarkan itu menunjukkan bahwa kita peduli dengan perasaan orang lain atau orang yang kita sudah rugikan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah permintaan maaf menunjukkan bahwa kita mampu mengambil tanggung jawab atas tindakan kita begitu. Jadi yaitu kita mampu untuk mengambil tanggung jawab yang maksudnya perbuatan yang kita sudah buat itu. Jadi kita mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang kita sudah buat. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu dengan meminta maaf kepada orang yang kita sudah merugikan tadi itu. Nah orang yang dilukai itu tidak lagi merasa bahwa kita adalah sebuah ancaman. Jadi dia akan merasa bahwa oh dia ini bukan ancamannya saya begitu. Jadi ya saya akan menerima dia, saya akan mendekati dia seperti begitu. Kemudian bahkan sering meminta maaf juga bisa meredakan amarah seseorang. Jadi ketika orang itu lagi marah, kemudian kita langsung memberanikan diri, terus meminta maaf kepada dia. Nah itu ya secara perlahan-lahan amarahnya mungkin bisa reda atau ya mereda begitu. Nah seperti begitu. Nah kemudian yang terakhir itu dengan kita meminta maaf kepada seseorang yang telah kita rugikan tadi itu, itu kita memvalidasi perasaan atau persepsi mereka. Jadi ketika misalnya kita sudah berbuat salah terhadap mereka, otomatis kan nanti mereka orang yang sudah dirugikan ini mereka punya pandangan yang negatif terhadap kita atau penilaian yang mereka buat atau sudut pandang yang mereka lihat itu nanti mereka akan membentuk sendiri. Jadi mereka sudah menduga kita yang wah orang ini kayaknya
begini, orang ini kayaknya aduh ini tidak punya orangnya nih tidak punya rasa sopan santun sekali atau wih orang ini galak sekali atau bagaimana-bagaimana. Jadi ya itu, jadi tindakan kita itu akan dinilai oleh mereka begitu dengan sudut pandangnya mereka. Jadi ya seperti begitu. Nah itulah alasan mengapa meminta maaf itu menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Jadi, apa namanya, ya itu, ketika misalnya, orang tua yang salah terhadap anaknya, ya mungkin karena gengsi, "Ah, saya ini orang tua jadi untuk apa saya juga minta maaf ke saya punya anak." Misalnya kalau anaknya ada berbuat salah begitu. Jadi kebanyakan orang tua juga gengsi toh, gengsi, "Aduh saya ini orang yang, orang tuanya mereka, ngapain juga saya harus meminta maaf kepada mereka, padahal orang tuanya juga salah begitu." Jadi ya itu, mau dibilang orang tua atau misalnya kakak dari, satu keluarga, ketika misalnya ada salah, ada perbuatan yang, dia lakukan kemudian merugikan keluarganya atau misalnya adik-adiknya ya dia harus mampu untuk bisa, meminta maaf terlebih dahulu begitu. Nah kemudian ada salah satu film juga, Stile ini sudah masuk di film lagi. Nah jadi ini saya cuma rekomendasi saja ya, cuma rekomendasi nanti ketika, saudara-saudara dorang, bapak ibu ya kawan-kawan, kalau ada waktu kosong nanti bisa nonton. Jadi ada salah satu film India, dia punya judulnya tuh Kabhi Khushi Kabhie Gham. Nah jadi di situ nanti aktor utamanya itu nanti, ada Shahrukh Khan, kemudian ada Kajol, kemudian ada Rani Mukherjee, kemudian ada Hrithik Roshan. Nah, di situ nanti nanti saya akan bagikan dia punya gambar filmnya dan lain-lain, nanti saya akan bagikan. Nah, di situ filmnya itu juga bagus. Jadi ada satu adegan yang di mana nanti Kajol itu nanti dia memecahkan pot bunga. Wah, ini kita lihat sepele tapi ya lewat lewat film pokoknya kita bisa mempelajari semua ilmu pengetahuan tuh dari berbagai macam berbagai macam tempat, berbagai macam inilah pokoknya banyak hal lah yang kita bisa pelajari. Ya salah satunya adalah lewat film. Jadi film ini tuh yang tadi saya sudah sampaikan dia judul tuh. Nah film ini dia menceritakan ada satu adegan yang nanti di mana Kajol Kajol nanti dia memecahkan pot bunga. Kemudian nanti dia sama eh, ibunya itu sama adiknya nanti mereka menghadap orang tua angkatnya si siapa Shahrukh Khan ini. Nah kemudian di situ ada kata-kata yang sangat bagus sekali. Jadi di situ disampaikan bahwa dengan meminta maaf itu tidak akan merendahkan siapapun begitu. Jadi ketika kita meminta maaf kepada seseorang yang kita sudah lukai atau sakiti, ya di situ nanti dia tidak akan merendahkan siapapun. Bahkan nanti orang yang akan memaafkan dia itu hatinya besar begitu. Wah, Cile. Jadi filmnya ini bagus sekali. Kalian harus nonton. Rekomendasi sekali film ini. Jadi ya itu. Jadi orang yang memberikan maaf itu berarti dia memiliki hati yang besar. Jadi ya mungkin pesan saya adalah ya kita ya mungkin untuk saya juga secara pribadi kita belajar bersama-sama untuk harus bisa memaafkan ketika kita melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Nah, orang lain di sini dalam artian mungkin teman kita, adik kita, anak kita atau orang tua kita, sahabat kita. Nah, itu kita harus berani untuk meminta maaf begitu. Nah, mungkin untuk channel saya pada kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe saya punya channel. Jangan lupa like dan juga kalau mau komentar tidak apa-apa, komentar saja. Oke, kita akan bertemu di channel yang selanjutnya. Selamat
malam